Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko dan teman-teman yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah manajemen resiko dan regulasi Bank Indonesia terkait manajemen resiko. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rahmalia NIM 067 akan menjelaskan mengenai sejarah manajemen resiko. Yang kedua, saya Dinda Salsabila NIM 081 akan menjelaskan pengertian manajemen resiko. Dan yang ketiga, Fauzia Lidiasari NIM 201 akan menjelaskan regulasi Bank Indonesia terkait manajemen resiko. Di sini saya Rahmalia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah manajemen resiko. Manajemen resiko pada zaman dulu membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. Evolusi manusia ketika mampu menggunakan pengalaman dan pikiran mereka untuk mengurangi ketidakpastian makanan, kehangatan, dan perlindungan. Homo sapiens selama dengan mengembangkan ekspresi dari hati nurani dan terus-menerus membela organisme terhadap resiko yang merupakan bagian dari ketidakpastian. Ekspresi genetik dapat menerangkan sebagai awal dari manajemen resiko, disiplin ilmu untuk menghadapi ketidakpastian. Ribuan tahun berlalu, manusia mengembangkan mekanisme lain untuk mengatasi constant surprise setiap hari. Manajemen resiko terbagi atas 3 zaman. Yang pertama, zaman pertama. Rekaman tertua terkait pengelolaan resiko dapat ditemukan pada Piagam Hammurabi yang dibuat pada tahun 2100 sebelum Masehi. Piagam tersebut mencantumkan peraturan di mana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo. Namun bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Masa ini disebut sebagai zaman pertama manajemen resiko, di mana perusahaan hanya melihat resiko non-entrepreneurial, seperti misalnya keamanan. Kemudian zaman kedua. Zaman kedua ini terjadi pada tahun 1770-an dan 1980-an, di mana manajemen resiko perusahaan-perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong pengusaha untuk benar-benar menjaga barang yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep jaminan mutu atau quality assurance yang menjamin setiap produk memenuhi spesifikasi standarnya. Konsep ini dipopulerkan oleh British Standards Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 5750 pada tahun 1979. Pada tahun 1993, James Land diangkat menjadi Chief Risk Officer yang merupakan jabatan CRO pertama di dunia. Kemudian, zaman ketiga manajemen resiko dimulai tahun 1995 dengan diterbitnya AS atau NZS 4360/1995 oleh Standard Australia of the World Risk Management Standard dan Canadian Standard, di mana pada zaman ini dimulai memperhitungkan resiko entrepreneurial. Usaha manajemen resiko juga lebih dipusatkan pada tindakan preventif dibandingkan penanggulangan. Manajemen resiko mulai memberikan perhatian pada laporan keuangan pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1999, Institute of Chartered Accountants mempublikasikan Tumbul Report untuk pengawasan dan audit ketat untuk setiap bisnis yang mengelola risiko. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengertian dari resiko itu sendiri. Terlebih dahulu, resiko berkaitan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian yang menyebabkan keuntungan dinamakan dengan peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang merugikan disebut risiko atau risk. Dalam arti luas, risiko dapat diartikan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi dari sisi lain bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
sehingga dapat dikatakan bahwa resiko tidak dapat diketahui dengan pasti oleh siapapun yang akan menyebabkan apa ke depannya atau menimbulkan kerugian seberapa besar. Dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama resiko spekulatif dan dua resiko murni. Resiko spekulatif yaitu suatu keadaan yang dapat memberikan untung atau rugi. Hal tersebut juga dinamakan dengan resiko bisnis, karena dalam suatu bisnis, dalam menjalankan usaha pasti ada untung atau ruginya di kemudian hari. Sedangkan resiko murni adalah suatu keadaan yang akan memberikan kerugian atau tidak mendapatkan apa-apa, seperti halnya ada suatu bencana kebakaran yang mengenai sebuah perusahaan. Tentunya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan tidak ada keuntungan dari peristiwa tersebut, kecuali ada kesengajaan dengan membakar adanya perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen risiko, karena manajemen risiko berkaitan dari perencanaan pengorganisasian, memimpin, mengordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Pengertian dari manajemen risiko, yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan dilakukannya manajemen risiko diantaranya yang pertama, melindungi perusahaan. Maksudnya yaitu memberikan perlindungan kepada perusahaan dan tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu perusahaan. Maksudnya adalah membantu perusahaan dalam proses pembuatan kerangka kerja atas risiko yang ada pada proses suatu bisnis tertentu dan fungsi-fungsi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi manajemen risiko, yaitu dengan mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan fungsinya suatu manajemen risiko yang dapat membangun kemampuan individu maupun kemampuan manajemen. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu, manajemen risiko dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, manajemen risiko operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, seperti halnya kesalahan sistem. Ada 4 faktor yang menyebabkan risiko ini terjadi, yaitu proses, manusia, sistem, dan kegagalan eksternal. Sehingga bila risiko ini tidak ingin terjadi dalam perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah yang bersifat preventif atau melakukan pencegahan. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen ini berkaitan dengan kondisi potensial perusahaan yang akan menyebabkan kerusakan dan kerugian, serta dapat terjadi kebangkrutan pada perusahaan. Hazard ada kaitannya dengan perilaku manusia, dan hazard dibagi menjadi 3 macam, yaitu hazard fisikal, hazard legal, dan hazard moral. Ketiga, manajemen risiko finansial. Upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, harta dan aset suatu perusahaan serta keuntungannya. Apabila badan usaha atau organisasi ditemukan adanya hal yang mengancam, maka proses pengelolaan dari manajemen risiko ini dimulai dari identifikasi, evaluasi, serta pengendalian risiko. Manajemen ini sangat penting karena merupakan salah satu sumber daya dari badan usaha atau perusahaan, sehingga seorang akuntan harus dapat mempertimbangkan berbagai risiko dengan baik. Keempat, manajemen risiko strategis. Maksudnya adalah manajemen yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Risiko yang muncul biasanya kondisi yang tidak pernah terduga. Di sini saya Rahmalia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah manajemen risiko. Manajemen risiko pada zaman dulu membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. Evolusi manusia ketika mampu menggunakan pengalaman dan pikiran mereka untuk mengurangi ketidakpastian, makanan, kehangatan, dan perlindungan. Homo sapiens selama dengan mengembangkan ekspresi dari hati nurani dan terus-menerus membela organisme terhadap resiko yang merupakan bagian dari ketidakpastian. Ekspresi genetik dapat menerangkan sebagai awal dari manajemen resiko, disiplin ilmu
untuk menghadapi ketidakpastian. Ribuan tahun berlalu, manusia mengembangkan mekanisme lain untuk mengatasi constant surprise setiap hari. Manajemen resiko terbagi atas 3 zaman. Yang pertama, zaman pertama. Rekaman tertua terkait pengelolaan resiko dapat ditemukan pada Piagam Hammurabi yang dibuat pada tahun 2100 sebelum Masehi. Piagam tersebut mencantumkan peraturan di mana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo. Namun bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Masa ini disebut sebagai zaman pertama manajemen resiko, di mana perusahaan hanya melihat resiko non-entrepreneurial, seperti misalnya keamanan. Kemudian zaman kedua. Zaman kedua ini terjadi pada tahun 1770-an dan 1980-an, di mana manajemen resiko perusahaan-perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong pengusaha untuk benar-benar menjaga barang yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep jaminan mutu atau quality assurance yang menjamin setiap produk memenuhi spesifikasi standarnya. Konsep ini dipopulerkan oleh British Standards Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 5750 pada tahun 1979. Pada tahun 1993, James Land diangkat menjadi Chief Risk Officer yang merupakan jabatan CRO pertama di dunia. Kemudian, zaman ketiga manajemen resiko dimulai tahun 1995 dengan diterbitnya AS atau NZS 4360/1995 oleh Standard Australia of the World Risk Management Standard dan Canadian Standard, di mana pada zaman ini dimulai memperhitungkan resiko entrepreneurial. Usaha manajemen resiko juga lebih dipusatkan pada tindakan preventif dibandingkan penanggulangan. Manajemen resiko mulai memberikan perhatian pada laporan keuangan pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1999, Institute of Chartered Accountants mempublikasikan Tumbul Report untuk pengawasan dan audit ketat untuk setiap bisnis yang mengelola risiko. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari resiko itu sendiri. Terlebih dahulu, resiko berkaitan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian yang menyebabkan keuntungan dinamakan dengan peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang merugikan disebut risiko atau risk. Dalam arti luas, risiko dapat diartikan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi dari sisi lain bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat dikatakan bahwa risiko tidak dapat diketahui dengan pasti oleh siapapun yang akan menyebabkan apa ke depannya atau menimbulkan kerugian seberapa besar. Dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama resiko spekulatif dan dua resiko murni. Resiko spekulatif yaitu suatu keadaan yang dapat memberikan untung atau rugi. Hal tersebut juga dinamakan dengan resiko bisnis, karena dalam suatu bisnis, dalam menjalankan usaha pasti ada untung atau ruginya di kemudian hari. Sedangkan resiko murni adalah suatu keadaan yang akan memberikan kerugian atau tidak mendapatkan apa-apa, seperti halnya ada suatu bencana kebakaran yang mengenai sebuah perusahaan. Tentunya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan tidak ada keuntungan dari peristiwa tersebut, kecuali ada kesengajaan dengan membakar adanya perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen resiko, karena manajemen resiko berkaitan dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Pengertian dari manajemen resiko, yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan dilakukannya manajemen risiko
Di antaranya yang pertama, melindungi perusahaan. Maksudnya yaitu memberikan perlindungan kepada perusahaan dan tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu perusahaan. Maksudnya adalah membantu perusahaan dalam proses pembuatan kerangka kerja atas risiko yang ada pada proses suatu bisnis tertentu dan fungsi-fungsi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi manajemen risiko, yaitu dengan mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan fungsinya suatu manajemen risiko yang dapat membangun kemampuan individu maupun kemampuan manajemen. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu, manajemen risiko dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, manajemen risiko operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, seperti halnya kesalahan sistem. Ada 4 faktor yang menyebabkan risiko ini terjadi, yaitu proses, manusia, sistem, dan kegagalan eksternal. Sehingga bila risiko ini tidak ingin terjadi dalam perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah yang bersifat preventif atau melakukan pencegahan. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen ini berkaitan dengan kondisi potensial perusahaan yang akan menyebabkan kerusakan dan kerugian, serta dapat terjadi kebangkrutan pada perusahaan. Hazard ada kaitannya dengan perilaku manusia, dan hazard dibagi menjadi 3 macam, yaitu hazard fisikal, hazard legal, dan hazard moral. Ketiga, manajemen risiko finansial. Upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, harta dan aset suatu perusahaan serta keuntungannya. Apabila badan usaha atau organisasi ditemukan adanya hal yang mengancam, maka proses pengelolaan dari manajemen risiko ini dimulai dari identifikasi, evaluasi, serta pengendalian risiko. Manajemen ini sangat penting karena merupakan salah satu sumber daya dari badan usaha atau perusahaan, sehingga seorang akuntan harus dapat mempertimbangkan berbagai risiko dengan baik. Keempat, manajemen risiko strategis. Maksudnya adalah manajemen yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Risiko yang muncul biasanya kondisi yang tidak pernah terduga. Regulasi merupakan suatu cara untuk mengendalikan sesuatu dengan aturan tertentu. Kemudian selanjutnya ialah regulasi merupakan suatu peraturan untuk mengendalikan suatu risiko yang ada. Dan sekarang kita masuk pada poin regulasi BI terkait manajemen risiko. Nah, sebagai regulator, Bank Indonesia telah banyak memberikan petunjuk penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat bagi perusahaan Indonesia. Nah, untuk itu dalam perbankan, baik bank sentral maupun bank umum semakin menyadari bahwa untuk meminimalkan risiko, maka praktek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan. Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko, maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum. Sedangkan penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa. Bank Indonesia juga mewajibkan seluruh bank memiliki struktur manajemen yang mencakup risiko-risiko tersebut. Yang pertama itu ada risiko pasar, yang kedua itu risiko kredit, yang ketiga itu risiko operasional, yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Nah, jika bank memiliki model bisnis yang lebih kompleks, Bank Indonesia juga mewajibkan bank juga mengelola risiko hukum atau legal, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.